Aku Billy. Melanjutkan kisah Billy part pertama yang aku ceritain sebelumnya itu, Billy kan terakhir berada di mental health center. Nah, sekarang aku mau lanjutin ceritanya. Jadi setelah Billy tinggal di mental health center, dia yang ngerawatnya itu bernama Dr. Cole. Mental health center tidak terlihat seperti rumah sakit, melainkan seperti sebuah hotel. Kita berjalan menyusurinya. Bahasanya itu kalau aku nggak salah terowongan, seperti kabin panjang, terowongan dengan pintu-pintu dan lampu yang begitu terang. Nah, Billy diantarkan oleh salah seorang penjaga atau di situ kayak ospir atau apalah gitu. Dan pada saat itu terakhir kali aku cerita, kalau aku nggak salah di situ Billy yang tadinya udah terfusi pecah. Nah, tapi nggak ada yang tahu kalau Billy itu terpecah. Nah, jadi saat si Opsir mengantarkan si Billy, pada saat perawat itu bertanya, "Mohon maaf, ini dengan siapa?" Opsir berkata, "Hai lady, bukan aku yang dirawat di sini, tapi dia." Pada saat itu, perawatnya langsung berkata, "Aku tahu." Di posisi itu, Billy sedang diborgol. Begitu kerasnya. Saat perawat membukakan pintu agar Billy bertemu dengan Dr. Cole, Billy berkata, "Aku David." Opsir lantas tertawa dengan keras, karena yang ia tahu pria di sebelahnya gila. Namanya bukan David, tapi Billy. Kemudian Dr. Cole berkata kepada Opsir, "Lepaskan borgolnya." Maka saat itu Opsir melepaskan borgol Billy. Borgol dilepas, lalu Billy diantarkan ke kamarnya oleh sang perawat. Keesokan paginya, Billy diajak untuk menikmati sarapan pagi dan berkeliling di mental health center. Saat sarapan, Billy menemukan pisau, garpu, dan sendok. Pada saat itu, Billy yang merupakan David melemparkan pisau itu dan berkata, "Aku takut dengan pisau." Kemudian dia berlari. Saat itu, Dr. Cole memulai terapi. Di dalam proses terapi, singkat cerita, Dr. Cole bertemu dengan sosok pribadi yang lain, yaitu Arthur. Dr. Cole meminta bantuan Arthur untuk bercerita pelan-pelan dalam keperluan menulis, karena saat itu kisah Billy sangatlah booming sehingga banyak penulis yang ingin menceritakan kisahnya. Dan Billy juga sempat diundang oleh Dinah and 60 Minutes. Sebelum melakukan pembicaraan dengan sang penulis, Billy menghampiri Dr. Cole. Pada pagi itu, Dr. Cole sangat sibuk. Billy bertanya, "Di mana Dr. Cole?" Dr. Cole sedang sibuk. "Persetan. Aku ingin bertemu dengannya." Kemudian dia membuka pintu. "Apa Anda Dr. Cole?" Dr. Cole seperti bingung dan bertanya-tanya. Ya, aku pilih. Sepertinya kau harus tahu mengenai selembar kertas ini." Kemudian dia meletakkan lembaran kertas itu di atas meja Dr. Cole. Dr. Cole memperhatikan lembaran kertas tersebut. Ternyata isinya adalah deretan nama-nama dari kepribadian Billy Milligan. Satu hal yang sangat mengejutkan,
yaitu tertulis Sang Pilih. Suatu hari, Arthur merasa dia hampir tertidur. Tapi terasa ada seseorang lain yang hadir dalam pikirannya. Dan ia memaksa untuk tetap terjaga walau merasa sangat mengantuk. Lalu muncullah percakapan yang aneh yang terjadi dalam pikiran Billy. Siapa kau? Aku minta kau jelaskan siapa dirimu. Persetan. Kamu sendiri siapa? Namaku Arthur. Tommy. Sedang apa kau di sini, Tom? Loh, kamu sendiri sedang ngapain di sini? Bagaimana bisa kamu sampai di sini? Apa kamu sendiri tahu? Tidak. Tapi aku harus cari tahu. Caranya? Kita harus logis tentang ini semua. Ayo, kita, kamu, dan aku. Mencatat saat kita bangun. Ini untuk melihat apakah semuanya cocok dengan setiap jam, tanggal, dan hari. Itu ide yang bagus. Coretlah sebuah tanda di dunia tersebut. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Kita jumlahkan semuanya nanti, lalu kita cocokkan di kalender untuk melihat apakah seluruh waktu itu masuk ke dalam perhitungan kita. Setelah dicek, ternyata belum. Arthur menggunakan setiap kesadarannya untuk memikirkan teka-teki hilangnya waktu dan mencari sosok lain yang ada pada pikiran Billy. Beberapa minggu, Kevin bergabung dengan beberapa orang pemuda yang saling melakukan perkelahian, melemparkan gumpalan tanah melawan anak dari daerah tetangga. Terjadilah percakapan kembali di dalam pikiran dia. Ayo, lempar lebih rendah. Lempar lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah. Mestinya gumpalan tanah sialan itu kamu lempar lebih rendah. Siapa kamu? Di mana kamu? Aku sedang berdiri di atas tanah di belakang lubang. Aku juga di sana. Siapa kamu? Aku Philip. Kamu siapa? Perbincangan ini terus terjadi di dalam pikiran Billy. Come on, buddy. Kita pecahkan jendela sekolah. Asyik. Arthur mendengar dan mengamati serta memutuskan tipe kedua pribadi. Yang jelas, mereka berdua adalah penyakit. Saat Billy dalam perjalanan pulang, ia mendengar suara asing. Ia membungkuk dan memegang pisau. Aku berada dalam pikiran Ragan. Kita berada dalam satu sosok tubuh yang sama. Kamu benar-benar dalam pikiranku? Benar. Dan kamu tahu apa yang sedang aku perbuat? Aku sudah mengamatimu akhir-akhir di samping keterampilan seni bela diri. Kamu juga mampu memainkan senapan dan bom. Aku tidak pandai menggunakan peledak. Tapi Tommy bisa melakukannya. Siapa itu Tommy? Tidak lama lagi, aku akan perkenalkan kalian
semua, dan kita harus menciptakan ketertiban dalam kerajaan. Begitulah ucapan Arthur di dalam fikirnya. Berbincanglah mereka semua mengenai keadaan Billy, mengenai keterampilan yang harus dilindungi, dan tetap harus menyembunyikannya dari sosok Billy. Billy kehilangan begitu banyak waktu. Dia pergi ke klinik dan dia didiagnosa mengalami neurohisteris. Dan dia dirawat selama 3 bulan. Saat itu muncullah kepribadian Jason. Jason mengamuk. Dia adalah katup pengaman yang mampu menyalurkan tekanan. Menyalurkan semua tekanan dengan semua jeritannya. Dia introvert. Dan dia harus melepaskan semua ketegangan yang terjadi pada dirinya. Jason diciptakan saat Billy berusia 8 tahun. Kenapa kamu menangis? Pergi sana. Jangan ganggu aku. Kemana aku bisa pergi? Siapa yang bilang itu? Aku yang bilang itu. Namaku David. Kamu ada di mana? Enggak tahu? Aku pikir aku ada di tempatmu. Aku bisa dengar suaramu. Tapi kamu di mana? Aku pas di sini. Iya, tapi aku nggak bisa lihat kamu. Pejamkan mata. Ya, aku bisa lihat kamu sekarang. Pribadi Billy yang lainnya bernama Mark. Mark melaksanakan semua tugas. Dari menyapu, mengepel lantai, mengganti spray, dan pispot. Saat Billy melakukan tugas shift malam di sebuah panti jompo. Jadi Mark ini lebih ke peran yang pengurus rumah tangga gitu. Jadi kayak nyapu, nggantiin ini, bersihin ini. Nah, ketika mereka berganti posisi, dalam pikiran Billy ada 2 sosok perempuan. Yang sebelumnya di part 1 aku bilang akan menjadi sebuah kunci atau clue kenapa Billy saat itu dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Di sini adalah clue-nya. Dalam diri Billy terdapat 2 sosok perempuan yang bernama, satu Adalana, yang kedua adalah April. Dalam Adalana dan April mulai tumbuh persaingan yang kuat. Tadinya Arthur terpesona oleh April yang bertubuh kurus, berambut hitam dan bermata coklat. April lebih menarik daripada Adalana. Adalana hanya berwajah biasa, sederhana, dan juga jelas dia lebih cerdas sih daripada April. Arthur kehilangan ketertarikan dengan April saat April memiliki keinginan untuk membunuh ayah Billy Milligan. Saat keinginan April membunuh ayahnya Billy, dia mengajak Ragen membujuk, tapi kemudian Ragen menolak karena menurut Ragen, aku bukan pembunuh. April bilang, ini tuh hanya untuk azas keadilan aja atas semua perbuatannya yang harus kita balas. Kemudian Ragen bilang, aku bukan hukum, keadilan itu pengadilan yang punya urusan. Jadi ibaratnya di sini April tuh selalu berusaha membujuk Ragen untuk membunuh ayahnya Billy. Karena yang kita tahu, yang ngebuat Billy mengalami sebuah penderitaan itu bermula dari ayahnya. Nah, kamu wanita gila, kata Ragen ke April. April akhirnya membujuk terus hingga membawa nama Christine. Christine adalah seorang adik
perempuan yang sangat disayang oleh Ragen, sehingga dia tidak akan segan untuk menghancurkan siapapun yang berani mengganggu Christine. Nah, singkat cerita, Billy memiliki sebuah hubungan dengan seorang wanita bernama Marlene. Marlene selalu mengira bahwa saat Billy itu aneh, Billy itu make morfin ataupun narkoba. Sebenarnya enggak. Saat itu Adelana mengambil alih hubungan Billy dengan Marlene. Nah, jadi di sini clue-nya Adelana itu selalu mengambil alih Billy ketika Billy melakukan hubungan dengan Marlene. Sebenarnya yang melakukannya bukan Billy, tetapi adalah Adelana. Karena pribadi Adelana di sini itu membutuhkan pelukan dan kelembutan serta kehangatan. Saat itu, Arthur mengambil keputusan agar Billy untuk menghentikan hubungannya dengan Marlene. Tapi Adelana bilang ini nggak bisa, karena Adelana di situ posisinya nggak mau kehilangan kehangatan yang diperoleh. Balik lagi, hubungan yang tadi saya maksud. Kemudian setelah Billy menjalani hubungan dengan Marlene, akhirnya mereka berhenti berhubungan. Ketika Billy akhirnya pergi ke Lebanon, itu ada pertama kali salah satu sosok Billy, yaitu Lee, tampil di tempat utama semasa dia ditahan di Lebanon. Lee adalah sosok pelawak, pelontar canda, dan suka jadikan orang lain sebagai korban leluconnya. Kemudian pribadi yang lainnya itu adalah Bobby. Di sini kita tahu pribadi Bobby itu menggoreskan namanya pada sebuah rangka baja tempat tidurnya saat Billy dikurung sendirian. Jadi tuh kayak ceritanya tuh kayak dia sering dikurung, ditahan, di penjara. Kasihan sih sebenarnya. Bobby di sini itu adalah orang yang bisa bawa kendaraan, tapi kencang banget. Jadi dia tuh kayak pembawa mobil yang cekatan gitu. Begitulah pribadi-pribadi tersebut selalu bergonta-ganti di dalam pikiran Billy. Nah, pribadi yang terakhir adalah sang guru. Saat di mental health center, Dr. Cole selalu berusaha untuk bisa menyembuhkan Billy. Dr. Cole selalu mengajak Arthur dan Ragen untuk berbicara mengenai sang guru. Tetapi Arthur dan Ragen menolak untuk membicarakan pribadi dari sang guru sendiri. Sampai suatu hari, Arthur dan Ragen mengatakan kepada Dr. Cole, jika Dr. Cole berbicara kepada sang guru, berarti Dr. Cole sudah berbicara dengan diri Billy yang seutuhnya. Jadi di sini berarti sang guru itu adalah diri Billy yang sesungguhnya. Dalam sesi terapi, Dr. Cole selalu merekam setiap sesi terapinya ketika dia berbicara bersama Kevin, Danny, David, Ragen, Arthur, dan pribadi yang lainnya. Ketika dia mencoba meminta kepada Arthur untuk mempersilahkan dirinya untuk berbicara dengan Billy, Arthur mempersilahkan. Saat Dr. Cole membuat sebuah janji dengan Billy agar Billy mau untuk diperlihatkan semua sesi terapinya selama ini. Awalnya, Billy selalu tidak percaya dia dikatakan memiliki kepribadian majemuk. Dia selalu merasa Dr. Cole pasti salah, Dr. Cole salah, karena dia tidak memiliki kepribadian majemuk. Tapi saat sesi terapi terakhir, saat sesi terapi di mana Dr. Cole memperlihatkan rekaman terapi monitor, saat itu Billy terkejut. Billy terkejut dan percaya bahwa dia memiliki kepribadian majemuk. Setelah Dr. Cole memperlihatkan rekaman-rekaman tersebut, Dr. Cole melihat diri Billy yang terkulai lemas. Billy berjalan keluar, menyusuri ruangan. Dia merasa tidak percaya apa yang terjadi. Badannya lama-lama terkulai dan akhirnya ia memejamkan mata. Terasa kehangatan yang sangat janggal dari sekujur tubuhnya. Dia berusaha untuk menenangkan. Dia melihat sebuah cahaya
Semua yang ingin tahu, Argen, Arthur, Kevin masuk ke dalam lingkaran cahaya tersebut, saling berpegangan, mengaburkan diri menjadi satu. Itulah sang guru. Dia yang mengetahui segalanya, paling pintar, mengetahui seni dan segala yang pribadi Billy ketahui. Sang guru adalah Billy Milligan itu sendiri. Oke, itu dia cerita Billy Milligan part 2. Jadi, rahasia yang diungkap di Billy Milligan part 2 tadi kalian pasti udah dengar kalau ada Lana itu berhubungan dengan pacarnya Billy, itu Marlin. Nah, jadi di sini singkat cerita, kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang Billy ditangkap itu terjadi pertama karena ada Lana lah yang melakukan pemerkosaan, sementara tindakan kriminal itu dilakukan oleh Philip dan Kevin. Jadi bukan Ragen ya. Jangan ada yang salah sangka kalau misalkan Ragen itu kasar, tapi dia nggak ngelakuin pembunuhan. Dia orang yang realistis banget. Nah, oke, sebelumnya say sorry kalau misalkan ada salah. Sampai di sini dulu hari ini. Tunggu aku di cerita berikutnya. Biari kakak berbagi kisah, berbagi cerita.